Mentari menampakkan diri menyinari negeri ibu pertiwi. Semangat pantang menyerah, bekerja keras, ikhlas dan kreatif. Terbentang luas di bawah langit biru, dari setiap sudut Indonesia mengajakku untuk melangkah bersama, berkumpul kembali. Satukan langkah dan satukan cita untuk negara tercinta Indonesia, menggoreskan tinta, mencetak sejarah, terbang sebagai sayap Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu nggih. Pada sesi hari ini saya Bu Rahayu berperan sebagai supervisor atau pengamat, kemudian Bu Asri berperan sebagai coach, sedangkan Bu Aminah berperan sebagai coaching. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan ingin saya sampaikan kepada Bu Asri berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Ibu. Pertama, yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Asri. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bu Asri, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan saya itu yang pertama kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Rahayu. Oh, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Asri nggih. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya mau mengambil satu Bu Rahayu untuk diobservasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Bu Asri inginkan? Harapan saya nih Bu, melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach nanti dapat mengarahkan coach saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian juga bisa memunculkan ide-ide yang baru Bu. Baik, ini sudah saya catat. Nanti Bu Aminah sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Seperti itu nggih? Nggih Bu. Ya, baik. Disilakan kepada Bu Asri dan Bu Aminah. Semoga Bu. Nggih Bu Rahayu, terima kasih. Selamat siang Bu. Hari ini Bu Asri ada waktu luang tidak? Selamat siang juga Bu Aminah. Bagaimana Bu? Kebetulan hari ini saya jam kosong Bu, karena jadwalnya ini kelas saya olahraga dan agama. Sekarang saya sedang melengkapi administrasi kelas Bu. Jadi santai saja. Ada apa nggih Bu? Wajah Bu Aminah nih kelihatannya kok murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Apa mungkin ada masalah Bu? Maaf ya Bu, kalau saya mengganggu waktunya Bu Asri. Tidak apa-apa Bu.
mungkin bisa diceritakan ada apa ya, Bu? Begini tentang masalah saya. Barangkali Bu Asri bisa membantu saya. Oh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu untuk Bu Aminah? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atas masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, masalah apa sih yang sedang dihadapi Bu Aminah ini? Mungkin bisa diceritakan kepada saya. Eh, Mungkin nantinya saya bisa membantu permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Begini Bu Asri. Bu Asri pastikan sudah hafal dengan murid saya kelas 4 itu yang sungguh luar biasa. Selalu ada yang bertengkar, banyak troublemaker di kelas Bu pada saat saya pembelajaran. Kemudian anak-anak itu kurang antusias Bu, suka ramai sendiri, kemudian epek gitulah Bu saat saya sedang menjelaskan. Apa mungkin anak-anak tidak tertarik dengan cara saya mengajar ya Bu ya? Iya Bu, saya memang hafal dengan murid kelas 4 ini, tapi sepengetahuan saya nih, saat saya mengajar mereka itu hampir 90% antusias Bu saat pembelajaran dengan saya dulu. Tapi kalau saya boleh tahu nih model pembelajaran apa sih yang biasa Bu Aminah lakukan saat mengajar di kelasnya Ibu sekarang? Saya sudah menggunakan buku teks Bu. Tidak hanya itu saja Bu. Saya juga menggunakan buku-buku perpustakaan untuk saya jadikan referensi dalam mengajar. Kemudian saya juga membuat media belajar yang menarik untuk memacu antusias murid-murid saya Bu. Wah, itu bagus sekali Bu, itu sudah betul. Menurut Bu Aminah, murid kelas 4 ini jika dari skala 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira untuk antusias mereka ini dalam kegiatan pembelajaran ada di kisaran skala berapa ya Bu Aminah? Menurut saya nih Bu ya, ini masih di skala 7 Bu. Nah makanya saya sedih sekali Bu. Apa ya Bu yang bisa saya lakukan ya Bu? Sebelumnya Bu Aminah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau belum Bu? Di mana anak-anak dikelompokkan sesuai dengan karakter, minat, karena kita tahu ya Bu ya, kalau anak-anak itu memiliki karakter dan minat yang berbeda. Wah, kalau itu belum pernah Bu. Nah, itu mungkin bisa dicoba Bu agar anak-anak senang dan nyaman belajar di kelasnya. Nah, betul juga ya Bu Asri. Kenapa selama ini saya nggak berpikir ke sana ya? Dan belum pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itulah Bu pentingnya kita melakukan variasi pembelajaran di kelas. Gitu ya Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu, agar anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan dan nyaman, dan saya bisa melakukan ice breaking ya Bu di sela-sela kegiatan pembelajaran saya. Kemudian juga bisa menggunakan teknik stop ya Bu, agar mereka lebih fresh begitu. Nah, setelah Ibu bercerita tadi, sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Aminah? Ya terus terang lah Bu, beberapa hari ini saya merasa sedih Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus nih Bu dengan masalah ini. Sampai-sampai pekerjaan lain pun jadi agak terganggu Bu. Oh, seperti itu. Lalu, apa nih yang membuat Bu Aminah merasa sedih sama ini? Ya sebetulnya yang membuat saya sedih itu karena anak-anak terlihat bosan Bu. Tidak antusias lagi ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Begini ya Bu Aminah, kalau saya simpulkan,
Sebenarnya yang membuat Bu Aminah ini merasa sedih itu adalah karena Bu Aminah bingung apa yang harus dilakukan agar mereka kembali antusias belajar di kelas, karena Bu Aminah lupa bahwa karakter dan minat anak itu berbeda. Bu Aminah terus mengejar materi tanpa memperhatikan kondisi murid yang mungkin bosan dengan cara dan metode pembelajaran yang Bu Aminah lakukan. Seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu, itu memang benar sekali itu, Bu. Nah, dari apa yang sudah Bu Aminah sampaikan tadi nih Bu, kira-kira apa sih rencananya untuk ke depan? Rencananya saya akan memberikan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga membuat video pembelajaran yang menarik agar mereka ya buat mereka nanti. Kemudian saya juga akan menampilkan video tersebut di layar proyektor, Bu. Kemudian mengajak mereka speaking, kemudian menggunakan teknik stop, dan saya harus lebih kreatif, kemudian juga harus lebih inovatif lagi dalam membuat alat peraga. Mungkin begitu ya, Bu, rencana saya. Wah, luar biasa nih Bu Aminah. Lalu nih Bu, apakah ada hal lain yang akan Bu Aminah lakukan dalam proses pembelajaran anak-anak Bu? Saya juga berencana akan membuat keyakinan kelas bersama, Bu. Keyakinan kelas bersama mereka untuk membuat anak-anak yang troublemaker khususnya agar lebih tertib lagi. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti langkah yang Bu Aminah ambil sudah sangat tepat. Saya setuju dengan ide-ide yang Bu Aminah sampaikan tadi. Syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu. Nah, karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Syukur kalau Bu Aminah sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Aminah rencanakan tadi Bu, komitmen apa yang akan Bu Aminah lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Bu? Untuk hal itu, dalam proses mengajar pastinya saya akan tetap mengacu pada kurikulum, Bu, yaitu profil pelajar Pancasila. Lalu Bu, dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Aminah untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan coba berkomunikasi dengan sesama teman guru yang lain. Jadi kami bisa sama-sama saling bertukar pengalaman dan saling mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga ya Bu ya dapat segera terrealisasikan, dapat terselesaikan masalahnya yang dialami oleh Bu Aminah ini, sehingga Bu Aminah dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga senang ya Bu ya. Ya Bu, amin. Makasih banyak ya Bu Asri sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan tauladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Aminah. Terima kasih banyak Bu Asri. Kalau begitu, saya izin permisi ya Bu. Maaf mengganggu waktunya Bu Asri. Iya Bu, silakan. Saya tidak merasa terganggu. Kita sharing ya Bu ya, karena saya juga di tahap terus belajar nih untuk menjadi guru yang terbaik untuk murid kita. Tetap semangat Bu Aminah. Siap Bu Asri, semangat. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas praktik coachingnya oleh Bu Asri dan Bu Aminah. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Asri, tetapi saya akan mengevaluasinya dulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur tinta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya sudah
Saya tercentang mulai dari tujuan kucing sudah mulai tampak di awal, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur tirta sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya tadi Bu Asri mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Asri sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Aminah dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Asri, setelah kucing tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Apa yang tampak? Indikator yang tampak nih Bu Rahayu, ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapannya Bu Aminah dapat menemukan solusi dari permasalahan. Bu Aminah dapat memunculkan ide-ide yang fresh, segar untuk mengembangkan kegiatan pembelajarannya di sekolah. Tadi ada beberapa ide baru, ada ice breaking dalam pembelajaran, kemudian memunculkan teknik stop supaya pembelajarannya lebih menarik, kemudian lebih kreatif dan inovatif lagi dalam membuat alat peraga, Bu. Nah, Bu Asri tadi sudah melaksanakan kucing, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya. Ya, Bu. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk kucing yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Asri pada kucing hari ini? Baik, Bu Rahayu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi bisa menjadi mendengar aktif, Bu. Jadi saya ingin mengembangkan menjadi pendengar aktif, kemudian saya ingin mewujudkan kehadiran penuh, sehingga mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan yang jelas pertanyaan-pertanyaan berbobot ini bisa lebih saya kembangkan lagi untuk proses coaching selanjutnya. Seperti itu, Bu Rahayu. Baik, terima kasih. Waktunya sudah cukup. Saya ucapkan selamat kepada Bu Asri dan Bu Aminah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Rahayu.